Singkat cerita, mangkatnya sang ayah. Lalu ia membungkus ari-ari bayi itu dalam kain jarik penuh darah bekas Septiani bersalin tadi. Tangan kirinya membawa buntalan kain itu dan tangan kanannya membawa cangkul. Trok, trok, suara hantam cangkul membelah tanah di bawahnya. Ia melubangi tanah agak dalam, memasukkan bungkusan penuh darah itu dan menguburnya. Jika biasanya orang Jawa mengubur sedulur tuo di dekat ambang pintu utama, Boyem untuk kali pertama dan terakhir ini memilih menguburnya di pintu pawon. Memang menyalahi aturan, namun ini semua demi menjaga kerahasiaan keluarga Bagyo. Setelahnya, dukun beranak itu kembali ke kamar Septiani. Ia hendak membangunkan wanita itu dan menyuruhnya menyusui bayinya. Namun betapa terkejutnya, matanya menangkap keadaan Septiani yang telah sadar mencoba untuk mencekik bayi itu. "Gusti Pangeran, jangan gitu nah, jangan gitu," teriak Boyem panik. Ia merengsek masuk dan menghentikan perbuatan Septiani. Ia menarik paksa bayi itu. "Kenapa kamu tolongin? Bawa sini biar kubunuh. Bunuh saja anak setan itu," ujar Septiani pada Boyem yang semakin menjauh. Mundur langkah demi langkah menghindari Septiani. "Biar aku yang rawat. Sudah cukup segitu saja dosaku, dosamu, dosa bapamu. Biarkan anak ini hidup. Anak ini gak tahu apa-apa." Boyem memohon, meminta setulus hati pada Septiani. Seburuk apapun tindakannya, sehina apapun pekerjaannya selama ini, tapi ia tak akan tega membiarkan bayi itu dibunuh. Itu bayi nyata, bayi yang baru saja lahir ke dunia ini, bukan seonggok daging janin dalam perut wanita. Septiani memalingkan wajahnya bersamaan dengan Boyem yang undur diri. Ia pamit dari tugasnya yang telah usai dengan membawa bayi laki-laki cacat itu. Boyem memberinya nama Rusin. Tak ada yang spesial dari sepatah nama itu. Ia hanya tak memiliki ide lain. Rusin yang berarti lusin, anak keselusin. Beberapa hari berlalu, Septiani telah pulih. Tak perlu waktu lama baginya untuk pulih karena ia telah sering melalui sakit seperti ini. Begitu pula dengan Bagyo. Septiani merasa harus segera melakukan sesuatu. Pria tua itu tak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Kadang ia merasa heran, mengapa ayahnya bisa bertahan hidup begitu lama? Mengapa ayahnya tak segera pergi ke neraka saja? Ia mendapat bisikan ide entah dari mana, seperti sesuatu yang aneh dan begitu tiba-tiba, namun menarik untuk dicoba. Septiani melangkah masuk ke kamar ayahnya. Di sana pria tua itu tengah tertidur pulas dan tak merasakan kedatangan Septiani yang hendak menghadiahkan ajal padanya. Wanita itu mencengkram kedua kaki ayahnya, hingga mata Bagyo membelalak kaget. Dengan sigap Septiani menarik kaki kurus kering itu hingga seluruh badan ayahnya terjatuh ke lantai, terbanting begitu keras menghantam kayu-kayu rata di bawahnya. Ampun, ampun, rengek Bagyo lirih. Namun Septiani sama sekali tidak mempedulikannya. Ia begitu menikmati sensasi bahagia dalam hatinya ketika menyiksa sang ayah. Septiani menggeletakkan lelaki tua itu di lantai. Ia beranjak menuju kamarnya dan kembali dengan sebuah benda tajam di tangannya. Jarum kasur. Ya, jarum yang biasa digunakan untuk menjahit kasur. Ia mendekati ayahnya. "Nggak capek, Pak? Kamu nggak capek aku giniin terus? Sekarang udah saatnya kamu istirahat. Gak ngerasain sakit lagi," ucap Septiani yang disusul dengan tawa jahatnya. Ia membalikan badan ayahnya dan langsung menusuk cengkuk di atas tengkuk ayahnya menggunakan jarum besar itu. Keluar suara kesakitan dari bibir ayahnya.
Tak lupa darah pun mulai mengalir dari sana. Septiani kegirangan. Ia makin menjadi-jadi dan menancapkan jarum itu lebih dalam dan dalam lagi, hingga seluruhnya terbenam di sana. Tubuh Bagio mengejang, bergetar hebat seperti seorang yang tengah diserang stroke. Perlahan demi perlahan, jasad itu melemas dan menghentikan gerakannya. Septiani segera memastikan apakah rencananya berhasil. Ternyata berhasil. Ayahnya telah mati. Ia mengelap sisa-sisa darah di leher ayahnya itu dan menunggu hingga alirannya berhenti. Septiani tersenyum lebar. Dengan bangga ia menyanjung dirinya sendiri yang telah dapat membebaskan dirinya dari eksploitasi diri begitu kejam yang dilakukan oleh ayahnya. Kakinya melangkah perlahan keluar rumah. Jalannya gontai dibuat-buat, ia mempersiapkan dirinya untuk menampilkan kebolehannya bersandiwara. Tolong Pak Bu, teriaknya di luar rumah. Ia menangis menjerit meminta pertolongan warga. Orang-orang di sekitar rumahnya begitu terkejut dan menghampirinya, nanyakan apa yang telah menimpa Septiani yang belasan tahun menjadi orang antisosial di antara mereka. Tolong Pak Bu, bapak saya udah gak ada. Jelas Septiani terbata-bata, ia menangis begitu histeris pada warga. Mereka yang terkejut akan hal itu pun segera diajak masuk oleh Septiani. Ia menjelaskan bahwa ayahnya telah lama sakit dan tak bisa bergerak kemanapun selain di atas ranjang. Sejak memutuskan lepas tugas dari pekerjaannya, bahkan ayahnya menolak jika ada tamu yang hendak mengunjunginya. Begitupun dengan nafsu makannya yang selalu menghilang. Septiani mengarang bahwa ayahnya tak pernah mau makan hingga badannya berubah sekurus itu. Para warga terkejut melihat jasad Bagio. Mereka tak menyangka kami tua yang mereka hormati mati dalam keadaan seperti itu. Badannya menjadi sama sekali tak berdaging. Namun sayang beribu sayang, tak ada dari mereka yang menyadari tusukan yang ada pada tengkuk Bagio. Karena saat itu rambut lelaki tua tersebut gondrong tak terawat. Menutup keberadaan luka itu, maklum saja Septiani tak pernah mengurus dan selalu menyiksanya sejak Bagio terbaring sakit. Duh Gusti, Mbak Septi, ini gimana bapaknya kok bisa kayak gini? Tanya salah seorang warga. Saya juga gak tahu Pak, tepat waktu mau saya periksa malah sudah kayak gini. Jelas Septiani. Tak memakan banyak waktu, semua prosesi pemakaman selesai mereka laksanakan. Kini Bagio telah mangkat. Tinggallah Septiani sebatang kara. Warga begitu iba padanya. Hidupnya bebas, bagai burung dalam sangkar yang baru saja dapat melepaskan diri. Memulai keseharian barunya, namun mau tak mau, ia harus mencari kerja di luar untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu saat nanti, karena tak dapat dipungkiri harta benda ayahnya bisa habis kapan saja tanpa ia duga. Apalagi ia tak mau mengambil resiko untuk melanjutkan pesugihan ayahnya. Ia tak sudi menjadi pribadi segila ayahnya.